Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlas wal aqwal fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Saudaraku sekalian, alhamdulillah dengan taufiknya Jalla wa ala kita diberikan kesehatan, kesempatan di kesempatan kali ini untuk belajar hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan hadis yang ke-17, al-hadisus sabi asyar. Hadis yang ke-17, qala mu'allif rahimahullah an Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Dari sahabat Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, innallaha kataba al-lisan ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinu qitlata fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata wal yuhidda ahadukum syafrahatahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kalian untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu atau setiap sesuatu. Artinya kepada siapapun dari makhluk Allah, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib. Wa iza qataltum fa ahsinu qitlata. Apabila kalian membunuh atau memerangi seseorang, maka perbaguslah cara membunuhnya, perbaguslah cara menyerang lawan kita tersebut. Fa iza zabahtum fa ahsinu zibhata. Demikian pula apabila kalian ingin menyembelih sembelihan kalian, ini sembelihan yang halal tentunya, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh atau petunjuk cara yang bagus untuk menyembelih adalah wal yuhidda ahadukum syafrahatahu. Kalau kita punya pisau atau alat untuk menyembelih, maka tajamkan pisau tersebut sehingga kalau kita menyembelihnya tidak menyakiti hewan sembelihan. Dan yang kedua, wal yurih zabihatahu, berusaha kita untuk memberikan menyenangi hewan yang akan kita sembelih. Qala mu'allif rahimahullah, atau qala syarih Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, beliau sebutkan di sini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Al-ihsan ad-diddu isaa'ah. Ya, ihsan itu kebalikan dari isaa'ah atau lawan dari isaa'ah. Isaa'ah itu adalah perbuatan buruk, perbuatan jahat. Ya, juga bisa diterjemahkan perbuatan bengis, ya. Ya, ihsan pasti lawannya isaa'ah. Ya. Baik pasti lawannya buruk. Nah, bagus lawannya jelek. Wa kataba bimakna syara'a wa aujaba. Kataba itu artinya adalah syara', disyariatkan, atau wa aujaba, atau diwajibkan. Ya, semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menafsirkan ayat puasa, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Demikian pula hadis ini semakna dengan itu. Wal kitabatu, kitabah dalam hadis di sini itu bisa bersifat diniyah, wajib secara
Sifatnya adalah diniyah, agama. Syar'iyyah dan juga syar'iyyah. Wal ihsanu fiha, dan berbuat baik di dalamnya, yakunu aman, ini sifatnya umum. Berbuat baik sifatnya umum. Lil insani wal hayawan, kita berbuat baik ya, berbuat baik untuk manusia maupun untuk hewan. Ya. Summa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ihsan akitla wa zabaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik ketika menyembelih atau ketika membunuh atau menyerang musuh. Nah, wa ihda syafrah wa irahah az-zabihah, wa irahati az-zabihah. Nah, cara yang bagusnya di sini disebutkan adalah wa ihda di syafrah. Kita tajamkan sembelihan, kemudian kita berupaya membuat hewan yang akan kita sembelih itu tenang begitu, nyaman. Wa hadza mithalu min amsati iqa'il ihsan inda qatlil insan al-mustahiq lil qatli wa zabhil hayawan. Wa hadzal misal, contoh yang semisal ini dari sekian banyaknya contoh untuk menegakkan ihsan ketika memerangi seseorang atau membunuh seseorang yang mustahik, ya, yang berhak untuk dibunuh. Ya, membunuh seseorang yang berhak untuk dibunuh. Siapakah ini? Ya, meskipun seorang muslim boleh dibunuh. Kapan? Yang berhak. Siapa yang berhak? Ya, ketika dia berzina, dia punya suami atau punya istri, maka dia boleh untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya. Ini muhsan namanya. Atau seorang muslim membunuh orang lain, jatuhnya hukum qisas, ya, maka boleh untuk dibunuh. Maka cara membunuhnya ya dengan yang terbaik, ya, dipenggal lehernya, atau orang yang muhsan itu dilempari batu, menyakitkan, berarti tidak baik, berarti Ustaz. Ini pengecualian. Ya, dilempari batu kan nyiksa. Ya, nyiksa. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, kenapa harus disiksa? Ya, biar seluruhnya merasakan sakit. Kan dia zina kan seluruhnya merasakan enak-enak. Nah, giliran dia diberikan hukuman, dirajam, dilempari dengan batu, ya pun merasakan kesakitan. Oh, berarti dia melanggar syariat Allah, Ustaz. Enggak, kita tersebutkan tidak melanggar syariat Allah. Justru dia menjelaskan syariat Allah. Ini pengecualian. Ya. Demikian pula wazabhil hayawan. Demikian pula kita menyembelih hewan. Ya, kalau bisa sekali sayatan, lah langsung putus 3 urat itu. Ya, kalau bisa itu paling bagus sekali. Ya, terkadang ini menyakitkan, ya. Ini entar lagi kita Idul Adha menyembelih hewan sampai digorok kayak gergaji. Diginiin begitu, ini menyiksa. Jangankan begitu, kita pertontonkan hewan lain disembelih. Ini ada hewan ditontonkan, itu nyiksa, menyakiti. Jadi harus dijauhkan, jangan sampai dia melihat kawannya disembelih. Ya, kawannya disembelih. Wazalika bisulukil ashalit turuq allati yakunu biha irhaqun nafsi min ghairi tahzib. Nah, jadi kita berupaya, ikhwan, mencari jalan yang paling mudah atau cara yang paling mudah untuk menghilangkan nyawa hewan sembelihan kita atau orang yang berhak kita bunuh tanpa mengazabnya, tanpa menyakitinya. Ya, tanpa menyakitinya. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya, ya, fi jami'
fi Jami'il Ulum wal Hikam. Wa hadzal hadis yang kita baca di atas adalah yadullu ala wujubil ihsan fi kulli syai'in minal a'mal. Menunjukkan wajibnya berbuat baik kepada segala sesuatu. Lakin ihsanu kulli syai' bihasabihi. Akan tetapi berbuat baik atas segala sesuatu itu ada porsinya. Ada takarannya, ada ukurannya, enggak dipukul rata semuanya. Oleh karena itu saya di sini mengelompokkan macam-macam ihsan itu ada 6 kata beliau. Anda sudah buat ringkasannya di sini. Jadi berbuat baik itu terhadap segala sesuatu itu ada porsinya, ada ukurannya. Tidak dipukul rata semuanya, tidak. Yang pertama kata Syekh adalah fal ihsan fil ityani al-wajibat az-zahirah wal batinah. Ini yang pertama. Jadi kita berbuat baik, ihsan dalam melakukan atau mengamalkan perkara-perkara yang diwajibkan. Baik perkara yang zahir maupun perkara yang batin. Perkara yang zahir apa misalnya? Salat. Ya. Atau rukun Islam, itu wajib per individu kita harus berbuat ihsan. Salatnya harus baik dan benar, begitu. Dilaksanakan wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, ditinggalkan hal-hal yang merusak salatnya, ditinggalkan hal-hal yang makruh di dalam salat. Nah itu wajib hukumnya. Adapun yang batinah, yang sembunyi apa di situ? Arkanul iman. Maka seseorang wajib dia berbuat baik terhadap rukun imannya. Jadi melaksanakan secara sempurna dari rukun iman tersebut, nggak boleh kurang. Ini per individu, nggak bisa diwakilkan. Bagaimana iman kepada Allah dengan benar, bagaimana beriman kepada Rasulnya dengan benar, malaikatnya, kitab-kitabnya, takdirnya, dan seterusnya. Ini harus benar. Ini yang pertama. Al-ityanu biha ala wajhil kamali wajibatiha. Ini kata Syekh. Jadi ityanu, mengerjakannya yang wajib tersebut secara sempurna. Wajibatiha kama di sisi kesempurnaan atau dari sisi yang wajib-wajibnya. Dikerjakan dengan secara sempurna, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus memenuhi hal-hal yang wajib yang berkaitan dengannya. Jadi mengamalkan perkara yang wajib tadi zahir maupun batin. Zahir tadi adalah rukun Islam, batin rukun iman, dan kedua hal ini dikerjakan dengan cara sempurna. Dan dia harus memenuhi hal-hal yang wajib dikerjakan dengannya. Wa hadzal qadru minal ihsan fiha wajib. Poin yang pertama ini, fa hadzal qadr, ukuran yang seperti ini atau jenis ihsan yang model seperti ini wajib dia kerjakan. Wa amal ihsanu fiha bi ikmali mustahabbatiha falaysa biwajibin. Adapun ihsan di dalam yang zahir dan batin tadi, bi ikmali, dia menyempurnakan hal-hal yang mustahabbah, yang disukai, disenangi, falaysa biwajibin, dan ini tidak termasuk yang wajib. Iya. Bisa dipahami tak? Yang ada perkara zahir Islam, ada perkara batin rukun iman. Ada yang harus diperlakukan secara ihsan yang wajib hukumnya, ada perkara yang sifatnya
mustahab, dianjurkan. Ya. Itu yang pertama, jenis ihsan. Kemudian yang kedua kata Syekh, wal ihsanu fi tarkil muharramat. Ini seorang meninggalkan ihsan dalam meninggalkan perkara yang haram. Bagaimana caranya? Caranya kata beliau adalah intihau anha. Kalau ada perkara yang haram, kita harus berhenti darinya. Wa tarku zahiriha wa batiniha, dan meninggalkan secara zahirnya maupun secara batiniha, dan perkara batinnya. Jadi perkara yang haram itu ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang zahir jelas nampak, zina zahir, makan harta riba zahir, ya, menghina Al-Quran zahir, mencela para nabi, ini adalah keharaman yang zahir, kekufuran yang zahir. Menghina seseorang atau para dai, para ustadz, para ulama, itu adalah keharaman yang zahir. Adapun perkara haram yang tidak terlihat, yang tidak nampak, apa yang dilakukan ada hati, maksiatnya hati, itu nggak nampak, nggak terlihat oleh seseorang. Iya, kekufuran yang disembunyikan di dalamnya. Iya, dan dia harus wajib meninggalkannya, wajib berhenti darinya. Nih, ihsan yang benar seperti itu dalam meninggalkan hal yang haram. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazaru zahir al-ismi wa batinah. Ya, tinggalkanlah oleh kalian dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin, dosa yang tidak terlihat. Fa hadzal qadar min al-ihsan fiha wajibun. Ya. Fa hadzal qadar min al-ihsan fiha wajibun. Maka ukuran dari berbuat baik, meninggalkan hal yang haram, itu adalah wajib. Wa amal ihsan, ini yang ketiga. Ini yang ketiga kata Syekh. Wa amal ihsanu fi sabr ala al-maqdurat. Adapun seseorang berbuat baik di dalam sabar terhadap takdir. Ini takdir. Bagaimana sikap yang benar dalam takdir? Kata Syekh, fa ayyatiya bisabri 'alaiha ala wajhin. Maka hendaknya dia sabar yang benar dalam mensikapi takdir dengan cara min ghairi tasakhut wala jaza'. Enggak boleh marah, tidak boleh berkeluh kesah kepada manusia. Iya. Jadi orang kalau sudah marah terhadap takdir yang Allah tetapkan, tidak terima, maka hidupnya tidak bahagia, Pak. Iya. Diberikan sakit tidak terima sakit. Ya. Diberikan anak banyak, nggak terima diberikan anak banyak, malah menstopnya. Nah, itu hidupnya galau, bimbang, iya, kegelisahan. Jadi orang-orang yang dalam memahami takdir yang benar, maka hidupnya akan bahagia. Ya, hidupnya akan bahagia. Karena apa yang Allah tetapkan untuk diri kita, apapun yang Allah tetapkan untuk diri kita, itu semuanya kebaikan untuk kita. Nggak ada ruginya. Iya, tergantung dari sudut mana dia dulu mandang. Kalau dia nggak, pandangannya dari sudut dia marah, ya ini rugi bagi dirinya. Tapi bagi muslim tidak. Ajaban li amrin mu'min. Ya. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah baik. Ya. Idza asabahu
Iza asabahu, apabila Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia kesukaran, kegelisahan, kegundahan, dia bersabar. Wa kana khairun lahu, itu lebih baik untuk dia. Iya. Apabila Allah timpakan kebahagiaan, dia mensyukurinya, maka itu jauh lebih baik untuk dirinya. Sikapnya ada dua ini saja. Nikmat, takdir Allah yang merupakan nikmatan, takdir Allah yang berupa sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, semuanya baik untuk dirinya. Ketika Allah berikan dia kesukaran, dia sikapnya sabar, nerimo, legowo. Iya. Banyak orang selain dari kita lebih berat ujiannya. Iya. Dan ketika diberikan nikmat, dia bersyukur, sehingga dia bahagia. Wal ihsan al wajib fil muamalatil khalqi muasyaratihim. Dan ihsan yang wajib dalam bermuamalah dengan makhluk dan muasyaratihim, bergaul dengan mereka, hidup berdampingan dengan mereka. Ini yang keberapa ini? Keempatnya. Jadi berbuat baik yang wajib dalam bermuamalah bersama makhluk. Berarti apa di sini? Semua makhluk, manusia, hewan, apa lagi? Tumbuhan, kendaraan, semuanya yang namanya makhluk, wajib kita berbuat ihsan atau bermuamalah dengannya dengan muamalah yang bagus. Bagaimana cara muamalah yang bagus? Yang pertama adalah al-qiyamu bima aujabahu Allahu min huquqih zalika kulli. Kita harus menegakkan hak-hak yang Allah wajibkan untuk kita penuhi. Manusia atas diri kita, apa hak mereka? Kita penuhi yang Allah perintahkan bagi kita. Haknya manusia, kalau ada seorang muslim, kita doakan dia, kita jenguk dia ketika sakit, kita ketika diundang, undangnya itu sifatnya adalah syar'i, tidak ada keharaman di situ, maka kita penuhi undangannya. Hakul muslim ala muslim khamsa wasit, hak muslim atas muslim itu 5 atau dan 6. Wa iyadatul marid, jenguk orang-orang sakit, dan seterusnya dari hak-hak seorang muslim. Kalau dia butuh gawe kerjaannya dibantu dan seterusnya. Kalau kita bos, maka berlaku baiklah dengan anak buah. Gajinya 1 juta, kita tambahin 1.200.000. Kita tambahin sembakonya dan seterusnya. Tanyain keadaannya, istrinya, anaknya gimana. Jangan hanya diambil tenaganya saja, tapi kita tidak pernah bertanya. Saya pribadi kalau ditanya seperti itu, kita kerja nih, gimana kabarnya hari ini? Bos ya, nanya kita, buahnya gimana? Sehat. Anak gimana? Sehat. Apa yang kurang di rumah? Butuh apa? Masya Allah, itu dia akan loyal sama kita. Itu yang Anda rasakan begitu ya. Ketika bekerja, bermuamalah dengan anak buah kita dan orang-orang yang berada di bawahan kita, Masya Allah, luar biasa. Itu menanyakan kabar itu sudah Masya Allah kebaikan yang luar biasa itu. Senang, orang senang kalau ditanyakan kabarnya. Nah, demikian pula seorang anak berbuat baik kepada ayahnya, ibunya. Ini manusia. Kalau kendaraan dia servis, jangan dipakai baik. Kendaraannya sudah kenal potnya, sudah hitam memutih, masih juga dipakai. Itu zolimnya bertingkat-tingkat tuh. Zolim sama kendaraannya, zolim sama orang yang ada sekitarnya. Kenal pot itu bikin merusak pencemaran udara. Bisa membahayakan orang-orang yang penyakit pneumonia.
Ya sesak nafas. Zalimnya bertingkat-tingkat. Maka kita perbaiki. Nggak ada uang, tidak usah dipakai untuk memperbaikinya. Pilih mana? Dosa yang bertingkat-tingkat yang akan kita dapati, ya, atau kita pilih kendaraan yang lain. Nah, toh pun kalau kita berjalan pun tidak mati kalau nggak ada kendaraan, dan seterusnya. Itu kalau kendaraan. Kalau tumbuhan, seperti Pak Eb, Masya Allah punya jeruk, dirawat, kasih pupuk, dan seterusnya. Ya, kopi dikasih pupuk. Banyak tumbuh-tumbuhan yang mengganggunya disingkirkan. Ya, banyak hama dimusnahkan. Itu caranya berbuat baik kepada makhluk yang jenis tumbuhan. Ya, apalagi ikan, burung, demikian pula. Kita punya burung, sering yang hobi merawat burung, jangan dikandangin. Ya, kandang maksudnya kandang kecil gitu kan. Digedein kandangnya. Kasih hak dia sebagaimana yang Allah wajibkan untuk kita berikan hak dia. Burung tuh haknya hak terbang, hak makan, dia punya hak kawin, haknya juga mandi, sama ya gitu kan. Kita makan, mandi, seterusnya. Burung pun juga demikian. Kasih haknya kawin, kasih dia haknya terbang. Kalau kandangnya kecil, lah mana dia nak terbang? Ya, nah ini zalim. Dia bikin pula ikan, kasih makan, ya, airnya dibersihkan. Ya, kalau yang punya akuarium, ya, jangan akuariumnya hanya sepeta 1 meter kali 1 meter, apa namanya itu? Jangan, kasih yang lebih besar. Kasih dia untuk dia sesuai yang Allah wajibkan untuk kita memberikan haknya. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang kelima sekarang adalah wal ihsan al wajib fil wilayatil khalq wa siyasatihim. Ini bagi seorang pemimpin, bagi seorang mudir, bupati, presiden, siapapunlah pemimpin. Kita pun juga pemimpin di rumah kita, istri kita juga pemimpin. Maka dia harus wajib berbuat ihsan. Bagaimana caranya dia wajib berbuat ihsan? Qiyamu biwajibatil wilayati kulliha. Apa yang menjadi tugas dia, kerjakan dengan baik dan benar. Suami tugas wajibnya apa nih? Melindungi, menutupi, mengayomi, membahagiakan. Itu tugas wajibnya dia. Berikan sepenuhnya secara sempurna, jangan kurang. Masa kasarnya, ya, royal sama istri, jangan pelit. Ya, royal sama istri. Kalau kita ingin diroyalkan oleh orang, maka royal juga kepada orang. Iya. Kalau orang nggak royal sama kita, udah royal sama orang, tapi orang nggak royal sama kita, Allah yang royal sama kita. Kan gitu. Kadang ada orang yang, saya sudah royal kok sama dia, tapi royal saya nggak dibalas sama dia. Oh, berarti ada niat terselubung, antum pengen diperbaiki juga begitu. Kalau antum berharap sama manusia untuk dibuat royal juga, antum kecewa. Tapi ada Allah yang akan memberikan semuanya untuk antum. Antum yakin itu? Royal terhadap harta, bahkan Allah akan ganti itu. Anak kemarin diceritakan juga, Masya Allah, yang luar biasa sedekahnya orang itu. Dia bersedekah berlipat-lipat, ternyata diberi lagi lipat-lipat gandanya oleh Allah. Tidak habis-habisnya, saking banyak saya beri, ditambahkan lagi oleh Allah. Semakin banyak yang beri, ditambahkan lagi ya Allah. Tidak percaya, tanya aja. Ya, cobain aja dalam diri kita, cobalah. Anak sudah ngerasain ya ikhwannya, Masya Allah. Seperti Ustaz Afifi Abdul Wadur rahimahullah wa hafizahullah, beliau membantu para dai-dai. Jadi dai-dai ini beliau bantu. Meskipun tidak banyak, sebulan mungkin 200, 300, 500, tapi Masya Allah nambah-nambah terus. Atau Ustaz Abdullah Taslim, ya. Anda pernah kecipratan juga sama beliau, alhamdulillah. Tapi Masya Allah, istri beliau 4. Ya, istri beliau 4.
beliau pembisnis. Iya, beliau pembisnis. Jadi diberikan terus dah henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kan melihat ini ustaz ini gawainya apa? Enggak tahu, ya kan? Ceramah kemari kemana, ternyata kok hartanya banyak dari mana? Ternyata di sampingnya ada bisnis, ada rahasianya di situ, dia sudah royal terhadap hartanya, enggak pelit beliau. Iya. Bahkan ada sebagian di antara yang diceritakan ini, Ustaz kami ini enggak nyebutin nama siapa, entah boleh jadi beliau gitu kan. Beliau enggak mau setiap tahunnya mengeluarkan zakat mal. Bagaimana caranya? Jadi sebelum masuk haul, harta beliau sudah habis. Di mana disumbangin, disedekahin untuk orang-orang. Yang waktu itu beliau mementingkan dai. Ya, mementingkan dai. Kenapa beliau mementingkan dai? Karena beliau paham bagaimana keadaan dai. Ya, dapurnya banyak enggak ngebul, dapurnya. Kadang ada yang juga bahkan berjuang di pelosok, ya, enggak bisa bertahan, akhirnya dia sudah kembali lagi ke kampung halaman begitu. Nah, sehingga beliau mengkafir semua para dai itu. Demikian pula ternyata Ustaz Yazid rahimahullah pun juga melakukan yang semisal. Kita tahu setelah beliau meninggal diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba luar biasa, enggak ada satupun yang kurang dari beliau. Ya, sebelum masa haul habis sebelum haul, maka harta beliau sudah habis semuanya. Nah, jadi beliau dan saya sebutkan di sini yang kelima, ya, seorang pemimpin dia menunaikan hak-hak yang wajib untuk ditunaikannya. Wal qadru zaidu 'alal wajib fi zalika kulli isan laysa biwajibin. Lebih dari itu, ya lebih dari yang kita sebutkan di atas tadi, maka itu tidaklah wajib. Fal ihsan fi qatl, kemudian yang keenam adalah wal ihsanu fi qatli ma yajuzu qatluhu minan nas wad dawab. Ya, ihsan dalam membunuh, ya, ini adalah hal-hal yang boleh kita bunuh dari manusia wad dawab. Manusia itu boleh dibunuh. Yang mana tadi? Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Demikian wad dawab, binatang yang boleh untuk kita bunuh, kita sembelih dan seterusnya. Nyamuk boleh. Semut, ya, kalau dia sudah menghama, mengganggu kita boleh. Tapi jangan dipretel kakinya satu-satu. Ini yang ganggu tanamannya, kurang ajar kamu ya. Ambil semut, nah tak potong kaki kau satu. Nah rasain gimana nih? Tak potong lagi begitu. Ya, jangan. Atau tikus diambil kepalanya, nih ekornya diambilnya. Saya lihat ya, saking geramnya gitu kan, sudah banyak. Ya, toko manisan dia tuh jual toko manisan kan. Sudah banyak makanannya habis, dipakai tangkap tuh perangkat itu, diambilnya ekornya itu, kemudian giniin, kasih korek api di bawah. Ngerasain. Ngerasain. Masya Allah. Itu kalau ihsan dalam membunuh, ini manusia yang dibolehkan untuk dibunuh dan hewan. Caranya gimana? Izhaku bi nafsihi ala asyri al-wujuh wa ashaliha wa awhaha, yakni asra'aha. Ini kita berusaha untuk menghilangkan nyawanya dengan cara yang paling bagus, paling cepat, min ghairi ziyadatin fi ta'zib, tanpa ada menyakiti hewan tersebut. Fa innahu ilamun la hajata ilaih. Atau hal-hal yang tidak digunakan untuk membunuh, maka tidak perlu kita gunakan. Wa hadza naw'un huwa allazi zakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Inilah jenis ihsan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa allahu zakarahu ala sabilil misal, sepertinya zakaru ala sabilil misal yang disebutkan contoh dalam hadis ini. Au lihajati ila bayanihi fi tilkal halah, atau untuk kebutuhan dalam menjelaskan waktu itu. Faqala idza qatatum fa asinu qitlata wa idza zabahtum fa asinu zibhata, ay qitl wal qitlatu waz zibha bil qasrah
Hay'ah ini maksudnya caranya ya. Iza qataltum fa asinu qitrata wa iza zabahtum fa asinu zibhata, itu maksudnya adalah cara kita menyembelih. Maknanya adalah ahsinu hay'ah zabh. Ini berbaguslah cara kita menyembelih ya, wahai qatl, atau perbaguslah cara kita membunuh. Nah, وهذا يدل على وجوب الإسراء في الإرهاق النفوس التي يباح إرهاقها على أسهل الوجوه. Ini menunjukkan wajibnya kita mempercepat untuk menghilangkan nyawa yang boleh kita untuk hilangkan nyawanya ala ashali wujuh, dengan cara yang paling mudah atau dengan cara yang paling bagus. Nah, kita lanjutkan sedikit. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, itu 6 ya jenis cara ihsan yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Kemudian beliau katakan al-ihsan fi qatli matlubun biduni ta'zib atau tamsil. Ihsan dalam membunuh itu dituntut atas kita semuanya, tapi dengan catatan jangan menyakiti. Ya, jangan tamsil. Tamsil ini mencincang-cincang begitu. Apa bahasa kerennya? Mutilasi ya, masanya ya mutilasi. Sawa'un kana fi qitalil kuffar, baik itu orang kufar atau qatl qisasan aw had, atau membunuh qisas, hukum qisas atau hukum had begitu ya. Jadi kalau ada orang kafir kita berperang dapat musuh, jangan potong kupingnya, potong lidahnya, potong tusuk matanya, jangan, langsung ke intinya saja. Ya, gorok lehernya atau tebas lehernya, selesai kan begitu. Atau langsung tombak ulu hatinya atau jantungnya, selesai. Illa annahu inda qatli qisasan, ya, kecuali kalau membunuhnya qisas, yuf'alu bi qatli, ya, maka dia dibunuh bil qatili kama fa'ala bil maqtul, sebagaimana dia membunuh orang. Ya, kalau dia membunuh maka dengan cara dibunuh pula. Kama jaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatl Yahud, sebagaimana datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membunuhi orang Yahudi, allazi rada ra'sa jariyah baina hajrain, sebagaimana orang Yahudi ini dia meremukkan kepalanya seorang budak di antara dua batu. Disebut dengan hadis rada ra's jariyah. Maka hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cari itu orang Yahudi. Mana orang Yahudi itu? Ya, kan ditanyai tadi, seorang budak tadi dicederai kepalanya, diremukkan kepalanya dengan batu. Di antara dua batu ditanya, afulanun hatta sumil Yahud. Fulan ini enggak, orang ini enggak yang bunuh kamu tadi? Ya, sampailah disebutkan namanya dari orang Yahudi. Kemudian orang budak tadi mengangguk, iya dia yang bunuh, yang cederai kepala saya, yang meremukkan kepala saya. Iya. Akhirnya apa? Fa ukhidha al-yahud fa'tarafa. Kemudian orang Yahudi itu ditangkap. Kau yang sudah membunuh tadi, kau yang sudah membelahkan kepala budak ini tadi ya. Nah, kemudian akhirnya dia mengaku, iya saya. Maka fa'ar Nabi sallallahu alaihi wasallam farudda ra'sahu ya bain hajaran. Akhirnya para sahabat diperintah oleh Nabi sallallahu, ini Yahudi ini remukkan kepalanya. Nah, ini qisas namanya. Bagaimana dia memperlakukan orang, menyakiti orang, maka perlakukan qisas. Ya. Demikian pula ini kita terapkan kepada anak kami di rumah begitu. Tatkala kakaknya jewer adiknya, kembali lagi, jewer lagi kupingnya. Pendidikan. Demikian pula di sekolah. Ya. Di sekolah bagaimana dia memperlakukan bully, maka balas dengan bully yang semisalnya. Tapi kalau dipilih jauh memaafkan, memaafkan atau beri tindakan-tindakan preventif yang lainnya begitu. Dan juga wa kama jaa fi kisah uraniyin. Ada juga kisah uraniyin. Ya, kisah uraniyin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kisahnya adalah jadi orang uraniyin ini mengadu kepada Rasulullah SAW yang ada di Madinah.
Beliau mengatakan, "Lau kharajtum ila zat lana fasharibtum." Jadi ceritanya Nabi SAW sudah baik sama dia ini. Ya, pergilah kamu ke sebuah lembah ini atau keluarlah kamu ke tempat ini. Di sana tuh ada unta saya, ya, hewan peliharaan saya. Kamu bisa minum susu-susunya, silakan. Akhirnya pergilah dia, diambillah susu unta Nabi SAW, dia minum darinya. Ya, akhirnya dia perlakukan buruk terhadap Nabi. Sudah diminum, kemudian pengembala Nabi SAW dibunuhnya. Kemudian onta Nabi SAW dicurinya. Ya, Nabi SAW berusaha sudah berbuat baik, dikasih minum gratis, enggak berterima kasih, malah dibunuh pengembala. Ya, pengembala Nabi SAW dan ontanya dicuri. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat, cari orang itu. Dicarilah para sahabat, diburulah orang tersebut, akhirnya dapat. Setelah dapat, dibawa ke hadap Rasulullah SAW, perintahkan Nabi SAW potong dengan cara silang. Potong tangannya, setelah potong tangannya, potong kakinya. Ya, setelah itu Nabi SAW perintahkan kepada sahabat, ya, congkel matanya. Congkel matanya orang yang tadi, ya sebagaimana diperlakukan pengembala Nabi SAW. Dicongkel matanya, congkel pula matanya. Ya, setelah dicongkel matanya, akhirnya watarakahum fil harrah hatta matu. Ditinggalkanlah dia ini di tanah berbatuan, dia masih dalam keadaan hidup, ya, sampai dia mati. Ya, memang menyiksa, sebagaimana dia menyiksa pengembala Nabi SAW, maka dia diperlakukan sama. Nah. Wa amma ma jaa fi haddi zina fi zani musan, adapun yang hukum matinya orang zina yang musan, wa huwa rajam, yang dilempari dengan batu, fa huwa imma mustasna min umumil hadzal hadis. Ya, ini enggak berlaku ya. Ya, tidak berlaku karena ada hadis khusus untuk kita berlakukan hukum kepada orang yang zina muson. Au mahmulun ala al-isan yakunu fi muwafiqah asyar, atau dia bisa dikatakan kita tegakkan ihsan kepadanya dalam memenuhi atau menjalankan syariat atau sesuai dengan syariat. Wa rajamul musan minhu, rajam dengan cara muson itu termasuk dari syariat, bagian dari syariat. Faedah yang bisa kita ambil, wajibnya kita berbuat ihsan atas segala sesuatu. Kemudian ihsan ketika kita membunuh dengan cara yang paling mudah atau mencari jalan-jalan agar bagaimana caranya cepat, ya, jiwa atau ruh seseorang bisa hilang. Nah, kemudian yang ketiga, wajibnya kita ihsan ketika menyembelih hewan dan seterusnya. Dan yang keempat adalah sebelum kita menyembelih, pastikan ya alat-alat sembelihan kita tajamkan dulu dan kita senangi hewan sembelihan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kalau ada waktu, kalau bisa berkenan lagi, habis Isya kita lanjut kembali. Gimana? Masih semangat? Semangat ya, sebulan sekali deh. Sebulan sekali. Nah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, hadis yang ke 18 ini pendek kok, tidak panjang. Nah.